Saudara Bapak Ibu, Suster, selamat malam berkah dalam. Malam berkah dalam. Sebelum ibadat sore hari ini kita doa tahun jubileum dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali pertemuan Advent yang pertama ini. Kita menyanyikan lagu pembuka, teks yang sudah dibagikan. Kita akan mencicipi suasana Natal ya. Karena tema yang pertama ini adalah kebahagiaan. Maka lagu ini sungguh nuansa bahagia. Sampai bait ketiga ya. Hai mari berhimpun, 1, 2, 3. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
ya Tuhanku, terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungnya yang rendah. Kita pun turut bergegas bersama, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalem. Kita memulai pertemuan Minggu Advent yang pertama dari Keuskupan Agung Semarang. Tema yang diangkat untuk panduan Advent yaitu menantikan Kristus dalam semangat gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Judul ini nanti akan kita bawa dalam 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama nanti subtemanya adalah menantikan Kristus dalam kebahagiaan iman. Nanti suster, Bapak Ibu akan diberikan selembar kertas. Nanti mohon ditulis alasan mengapa Anda bahagia ya. Jadi peristiwa boleh kemarin, boleh sekarang, atau boleh besok pagi peristiwanya. Tapi sudah nyicil bahagia nggak apa-apa. Tulis saja nanti apa adanya ya. Baik, kita mulai dengan doa pembuka bersama-sama halaman 15. Doa pembuka bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa Sang Sumber kebahagiaan sejati, kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau berikan, atas setiap napas dan setiap berkat, baik yang kecil maupun besar. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang membuat kami bahagia dalam iman. Bantulah kami untuk selalu melihat Engkau dalam segala hal dan kebahagiaan iman akan Kristus. Berkatilah dalam pertemuan Advent pertama ini. Semoga kami mampu memahami dan menyadari pentingnya membawa amanat ardas akan kebahagiaan imani sejati kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, di awal tadi saya sudah memberitahu bahwa Bapak Ibu akan mengisi alasan bahagia, karena tema hari ini kan menantikan Kristus dalam kebahagiaan iman. Nah, silahkan, monggo dibantu untuk membagikan kertas-kertas dan pulpen ini. Silahkan Bapak Ibu Suster, alasan mengapa Anda hari ini bahagia ya. Boleh kemarin peristiwanya atau saat ini atau besok,
Boleh, bebas. Nanti akan dibacakan oleh panitia. Tidak usah namanya, nggak usah dicantumkan ya. Nanti malu nggak dibaca. Intinya Iya. hari ini bahagia nggak, Iya. Pak? Contohnya seperti saya misalnya hari ini Bahagia. Bella telepon saya besok tanggal 24 mau pulang. Cuti, Nah, ya, itu bahagia sekali loh. bahagia kan gitu loh. Artinya Di Bandung dari putranya ya, kerja ya. mau pulang ke sini tadinya nggak dapat tiket, akhirnya dapat tiket. Lah itu kan Iya. bahagia. Nah, Ini salah satu contoh nah, aja. salah satu contohnya seperti apa? Apa yang Ibu alami Rasakan, hari ini ya. ataupun Kemarin ataupun Besok mau pagi. minggu kemarin ya nggak apa-apa. Apa Iya, yang iya. membuat Bapak Ibu bahagia atau Ya. suster kemarin mungkin dari suster Yosita mungkin dapat nilai bagus atau Iya. gimana, nah, itu enggak. ya. Monggo. Kenapa kok bahagia hari ini? Mungkin besok pagi akan mantu ya, bisa bahagia sekali. Ya, ya. Alasannya apa hari ini bahagia? Bebas, silakan mau menulis apapun yang Anda rasakan kebahagiaan itu. Mau bebas. Oh ini banyak pulpen. Masih banyak di sini. Jadi Bebas. ditulis hari ini saya bahagia kenapa, Bebas. ya. Ataupun kemarin saya bahagia kenapa, atau yang bisa membuat kita bahagia itu apa. Nanti kita masukin ke kotak ini, Ya, nah, nanti kita ya. baca. Oh pulpen, ya. Nggak usah. Nggak usah. Barang Itu tetap itu. Nggak, kita akan Terbuka. bacakan bahagia setiap orang seperti apa. Ya, Nah, masing-masing kan beda, ya kan. Wah bahagia, besok sore saya dapat rapelan gaji. Iya, dapat lotre. besok saya dilamar. Iya, Nah, wah, senang banget, bahagia sekali. Iya. Ya, Bu Lili. Bumbre malah belum dikasih. Kertas. Dia nggak bahagia nih. Karena belum dikasih. Iya. Ya. Ini dari novisiat ini baru pertama di lingkungan berhadir atau sudah beberapa kali? Beberapa kali. Oh, pernah. Semua. Oh, baru sekali ini di lingkungan. Oh, selamat datang ya. Nanti minggu depan terus sampai sampai selesai di novisiat. Gantian nanti juga kami meminta bantuan untuk memandu nanti pada ibadat sabda, suster yang memandu. Ya. Besok pertemuan yang ketiga ada permainan lagi ya. Ya, semua permainan. Gatuk ya. Minggu ketiga, minggu kedua Pak. Yang kali ini menyenangkan. Menyenangkan. Enjoy. Minggu kedua itu menginspirasi. Keluar udah semua. Mengisi kertas kosong. Oh iya, garis lurus. Tahu. Orang bahagia loh, Gus. Wis dilamar wis kawin bae. Nikah. Sudah semua mengumpul? Enggak apa-apa, yuk. Siapa lagi yang belum? Tidak ada yang salah. Enggak ada yang salah, semua bahagia. Jangan dikasih nama ya. Dia pas mau melamar pacar. Hehehe, asik.
Ya, Pak Agus, sudah. sudah. Enggak, Pak Agus kabeh harus semua. Kecuali kita pemandu. Sudah, wis. Setelah terkumpul nanti Mbak Lili sama Mas Toya akan membacakan apa yang Anda tulis, nanti saya bacakan. Ya, Ya. kami bertiga mungkin bergantian. Jadi memang hari ini, pertemuan hari ini adalah kita membaca kebahagiaan. Iya, Itu aja. Iya. Besok permainannya beda lagi. beda lagi. Ya, Seru. seru. Dan nanti yang keempat kita tutup ibadah. Ibadat. Hari ditutup dengan ibadat. Memang panduannya seperti itu ya, panduan Advent. Seluruh kas. Besok Sabtu corona, lilin corona diberkati Romo ya. Nanti hari Sabtu. Iya. Besok mah dihias. Sama lilinnya enggak? Iya ya. 4 macam ya lilinnya ya. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kita udah pakai 2. Iya, udah nyala 2 ya. Saya langsung bawa ke Bung Munarto ya. Ke gereja langsung mau diberkati. Nyala 1 deh. Sesudah diberkati. Oh ya. Bawa ke Bung Munarto. Ya. Udah. Kurang. Oh sudah. Mbak Intan sini aja, Mbak Intan. Sini Mbak Intan. Kita pemandu ini. Kursinya di sini ada banyak. Sini juga kursi. Empuk. Di belakang juga boleh. Anu, Kayaknya Mas Agus terlalu bahagia makanya. para pemandu sudah dapat sosialisasi bahan Advent ya minggu kemarin oleh ketua apa pewartaan ya, Iya, Pak. ya ketua bidang pewartaan dan Romo. Boleh silahkan Mbak Leli dan Mas saya dibacakan satu-satu gantian. Mbak Intan juga membacakan nanti ya. Ada berapa jumlah? Semua ya. Iya semua. Biar puas yang nulis. Ini dari siapa? Dari seseorang. Ini bahagianya bisa ikut ibadat Advent. Weh, lumayan. Terima kasih. Mungkin dikasih masukan aja, Pak. Bisa ikut ibadah. Siapa yang tadi yang ibadah Advent itu siapa? Rahasia. Enggak apa-apa. Maksudnya memang itu panduannya seperti itu. Kenapa kok bisa bahagia di Ya. situ? Nah, kita kan mau tahu alasan juga Ya, gitu loh. ikut. Ya kan? Bisa ikut Advent. Siapa yang nulis tadi ngaco? Enggak. Enggak apa-apa. Terus nomor 2? Enggak apa-apa. Lanjut aja. Banyak. Bahagia karena kami sekeluarga diberi kesehatan. Sudah Amin. pasti. Amin ya. Terus Hari ini bahagia karena hasil ujian anak sangat bagus. Weh, puji Tuhan. Puji Nah, Tuhan. seorang ibu ini pasti. Iya. Aku bisa nebak nanti suster juga lain. Yang membuat bahagia adalah tugas-tugas kuliah sudah selesai. Waduh. Bulan Desember tepatnya tanggal 27 saudara sepupu menikah. Wah, siapa ya? Siapa ya? Suster ini ada. Enggak apa-apa. Aku hari ini bahagia karena bisa berkumpul dan berdoa bersama lingkungan Matius. Ya. Partisipasi ya. Jadi bahagia memang Banyak beda-beda. banyak macam-macam. Ya. Nah ini bertemu mantan. Weh. Sebentar, ada lanjutannya. Bertemu mantan murid. Ada lanjutannya. Siapa yang bekas murid ketemu gurunya? Bahagia sekali. Oh, iya. Bahagia karena badan sehat bisa mengikuti misa harian di gereja. Wah, luar biasa. Wah, murid Yesus sejati ini. Bisa harian ya. Saya bahagia karena anggota keluarga sehat semua.
anak lancar dalam menyelesaikan tugas kuliah. Weh, puji Tuhan. Mendapatkan teman yang akan membantu mengerjakan tugas-tugas di kantor. Nah, ini bahagia juga karena jadi lebih ringan ya. Iya, ya, bagus sih. Saya bahagia karena masih diberi kesehatan. Oh, ini yang paling penting ya. Mahal ya kesehatan tuh. Ya. Saya bahagia karena bisa bangun pagi, Wah, dapat mengikuti misa pagi dan pantas menerima komuni. wah, ada yang mirip tadi ya. Suster Nah, ini sangat beralasan. Ya. Hari ini saya bahagia karena saya akan mendapatkan uang yang lebih dari sebelumnya. Weh, rezeki. Enggak, jangan lupa traktir loh ya. Ya kan? Iya. Hari ini bahagia dapat berita dari saudara, dapat pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Weh, selamat ya yang menulis. Aku bahagia hari ini karena aku masih diberi rahmat panggilan sampai pada hari ini. Iya, dari novisiat. Novisiat. Kelihatan nih dari novisiat itu. Salah satunya. Hari ini saya bahagia karena diberi kesehatan oleh Tuhan dan bisa ikut pertemuan Rabuan dan bisa berkumpul bersama-sama lagi. Umat kita ini. Alasan saya hari ini bahagia karena masih diberikan napas. Betul itu Iya, ya. betul sekali. Ya, napas kehidupan, Napas ya kan, kehidupan, iya. kesehatan dan sebagainya, Iya. yang masih dianugerahkan Tuhan. Bahagia karena masih dapat mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Ya, ini bukan Ekaristi tapi ini Advent. Saya bahagia karena Allah selalu menyertaiku. Waduh, luar biasa. Sip. Bahagiaku hari ini mendampingi dan mendoakan para pasien di rumah sakit Panti Rapih. Wah, ini dan berkarya. melihat senyuman tulus dari para pasien yang sedang berjuang dalam sakit bersama Tuhan. Melihat pasiennya gembira juga kita bisa bahagia. Oh, sedang praktek ya? Di rumah sakit ya? Loh, praktek. Ya, betul. Hari ini membahagiakan karena diberikan rahmat kesehatan dan rezeki sehari-hari serta ya. nafas kehidupan. Sip, ya. Lalu mendapatkan anugerah cucu. Wih. Kalau nggak salah cucu ini. Dapat Ya. cucu baru. Ya, selamat. Wih. Hari ini bahagia karena mendapat kabar bahwa cucu saya mendapat beasiswa dari BCA. Wih, luar biasa ya sekolah ya. Saya bahagia karena saya sembuh dari sakit sehingga bisa datang Ekaristi harian. Sip. Saya sangat bahagia pada hari Sabtu 22 November karena boleh mengunjungi anak saya. Kok ada tulisannya Rika, ya berarti Bumreh ini. Yang menunjukkan perkembangan kesehatannya Luar biasa. dan mau cerita banyak. Wah, puji Tuhan, ya kan? Itu Ya. bahasa yang luar biasa, ya kan? Ya, ya, betul. Masih? Ya, ini saya ringkas saja karena isinya hampir sama ya. Hari ini membahagiakan karena bisa bersama-sama memulai doa masa Advent dan karena dapat membahagiakan orang lain. Wow, gitu ya. Habis ya? Masih satu. Oh, masih satu, ya. Saya merasa bahagia, walau sebenarnya masih belum saya sepenuhnya. Karena saya tetap percaya pada Tuhan, selalu menyertai saya dalam suka maupun duka. Nah, ini bersyukur nih ya kan, luar Iya. biasa. Belum bahagia sepenuhnya, maksudnya masih setengah-setengah bahagianya. Enggak tahu ya. Monggo Pak Adrianto. Sudah habis ya? Itu tadi, Suster, Bapak Ibu,
isi hati yang diungkapkan masing-masing, yang intinya kebahagiaan hari ini itu ada alasannya pasti, ya kan? Karena tema yang diangkat pada sore hari ini adalah tema yang pertama, menantikan Kristus dalam kebahagiaan iman. Ini sebagian kalau saya boleh menyimpulkan itu adalah kebahagiaan duniawi, tidak kebahagiaan iman. Kalau dikaitkan dengan kebahagiaan iman, tentu ada kaitannya dengan Alkitab ya. Jadi kebahagiaan yang Alkitabiah. Saya tadi buka-buka di Google, ada 10 poin kebahagiaan iman itu. Di sana ada yang salah satu contoh ya, kita berbahagia karena nama kita sudah dicatat di surga. Nah, itu salah satunya itu. Ada 9 lagi, ada ayat-ayatnya, tapi tidak saya print ya. Kalau saya print mungkin bisa membaca semuanya. Itu alasan kebahagiaan yang berdasarkan Alkitabiah. Jadi ya nggak apa-apa, kita bahagia karena situasi kebahagiaan itu didukung oleh kesuksesan ataupun kebahagiaan di duniawi ini, tetapi barangkali kalau disatukan dengan kebahagiaan yang imani itu akan lebih baik ya. Misalnya sukses tetapi diwujudkan dalam Ekaristi, kesuksesan itu dalam wujud di dalam Ekaristi. Jadi kita tidak meninggalkan kebahagiaan imani tetapi tetap membawa kebahagiaan duniawi itu ke kebahagiaan surgawi nantinya ya. Baik, Bapak Ibu, Suster, kita lanjutkan pemaknaan kebahagiaan pada sore hari ini. Kebahagiaan yang bersumber dari iman memiliki makna yang jauh lebih dalam dan abadi. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, ayat yang mengatakan nama kita, nama masing-masing kita itu sudah dicatat di surga ya. Terdaftar atau tercatat, sama ya. Ya, halaman 17. Daripada kebahagiaan hanya bergantung pada hal-hal duniawi. Ini adalah konsep yang fundamental dalam banyak ajaran agama, di mana kebahagiaan sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari kondisi batin dan hubungan kita dengan Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Kebahagiaan dunia seringkali bersifat sementara, ya kan? Timbul kebahagiaan duniawi sementara itu, seperti itu. Sementara dan bergantung pada kondisi internal seperti kekayaan, kesehatan, tadi diucapkan saya bahagia hari ini sehat, ya, itu kan sementara. Atau status sosial, ya kan, misalnya diangkat jadi Pak RW, bahagia sekali, tapi hanya sementara itu. Namun Kristus menawarkan kebahagiaan yang abadi, karena Dia adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Dalam Yohanes bab 10 ayat 10, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kebahagiaan ini tidak bisa diambil oleh siapapun, karena bersumber dari Allah sendiri. Bagi umat Katolik, arti kebahagiaan dalam Kristus memiliki makna yang sangat mendalam dan berbeda dari kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ini bukanlah hasil dari keadaan atau keberuntungan, tetapi berakar pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita ciptakan atau dapatkan melalui usaha kita sendiri. Itu namanya sombong ya, kalau orang percaya pada kekuatan sendiri, tidak percaya pada kekuatan Tuhan, itu namanya sombong. Sombong itu dosa ya, salah satunya dari akar dosa, melainkan hasil dari perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Ini adalah momen saat kita membuka hati terhadap tawaran keselamatannya. Kebahagiaan ini bukan sekadar perasaan senang yang datang dan pergi, hilang dan muncul lagi, melainkan sukacita yang
mengisi seluruh keberadaan hidup kita. Maka tepatlah apa yang dikatakan dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, bahwa kebahagiaan sejati berarti ambil bagian atau berpartisipasi dalam hidup Allah. Ketika tinggal bersama Allah, kebahagiaan yang sejati kita nikmati. Maksudnya apa ini? Ya, melayani di ladang Tuhan itu upahmu besar ya, upahmu besar di surga, kata orang. Paus Fransiskus mengatakan, bersama Kristus sukacita atau bahagia senantiasa lahir kembali. Ini berarti bahwa sukacita iman bukanlah sesuatu yang dirasakan sekali saja dan kemudian selesai. Sebaliknya, sukacita itu adalah aliran yang terus-menerus seperti air mengalir ya. Diperbarui setiap kali kita kembali kepada Kristus, terutama setelah mengalami kejatuhan atau menghadapi kesulitan. Ini adalah sukacita yang dinamis, yang terus-menerus menawarkan harapan baru bahkan di tengah penderitaan. Secara keseluruhan, artikel pertama dari Evangelii Gaudium mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan, melainkan buah dari hubungan bersama Kristus. Ini adalah sukacita yang membebaskan, menyembuhkan, dan terus-menerus diperbarui dalam hidup kita. Aspek penting lainnya dari kebahagiaan sejati berani menjadi murid misioner, yaitu orang-orang yang begitu dipenuhi oleh sukacita Injil, sehingga mereka tidak bisa tinggal diam, tetapi keluar dan membagikan sukacita itu kepada dunia, terutama kepada mereka yang terpinggirkan dan terluka. Boleh dengan kata lain, kita itu kalau sudah di zona nyaman, tidak mau keluar, nah ini tidak diharapkan oleh gereja ya. Harus mau keluar dan membagikan sukacita itu kepada dunia. Dengan demikian, kebahagiaan sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal yang mendorong kita untuk mewartakan Injil dengan semangat baru. Kalau kita membaca surat-surat Paulus itu banyak sekali ya. Menderita tapi bahagia itu wangel banget, diterima susah. Santo Paulus. Penghayatan dan komitmen. Ada 3 pertanyaan. Apa saja momen-momen sederhana dalam keseharian yang membuat Anda merasa bersyukur atas kehadiran dan penyertaan Kristus? Apa yang bisa menyampaikan momen-momen sederhana dalam keseharian yang membuat Anda merasa bersyukur atas kehadiran dan penyertaan Kristus? Silahkan, mungkin ada salah satu. Mari, Suster. Ada? Ya, monggo. Oh ya, itu depan ada. Momen. Terima kasih. Sebetulnya saya hidup di pesantren. Ini? Sudah keras Pak saya. Iya. Dari tahun 85. Iya. Itu saya merasa bersyukur sekali. Iya. Kenapa demikian? Karena di sini itu dekat dengan tempat untuk berdoa. Yes. Saya akan menceritakan keadaan saya di Gunung Kidul. Maksudnya sana kayak Bu? Ya, di Wonosari. daerah Poso. Ya, iya. Di sana itu Jauh. tempat dekat saya. Mungkin dari latar belakang saya dulu nih. Saya itu awalnya Muslim. Dari kecil sebetulnya tidak Muslim. Saya mengikuti om saya yang waktu itu di GKJ. Gereja Kristen Jawa. Iya. Kemudian setelah SMP itu ikut Muslim. Kemudian setelah SPG itu ke GKJ lagi. GKJ lagi. Nah, setiap kali saya melihat umat Katolik di sana itu sangat minim. Jadi umat Katolik itu hanya sedikit dan tempat tinggalnya jauh-jauh Pak, di pegunungan dan lain sebagainya. Tapi waktu itu di SMP itu saya pernah, tetangga saya itu seorang prodiakon
dan ditempati untuk doa atau misa, tapi setiap 4 bulan sekali di Jumat pertama. Wih. Saya melihat di situ penerimaan sakramen komuni, dalam hati, begitu toh, beda dengan tempat saya di GKJ. Karena di GKJ itu ada sakramen tapi ada jangka waktu, tidak setiap kali ada misa. Nah setelah itu tahun 85 saya tinggal di sini. Saya sangat bersyukur sekali karena dekat dengan tempat-tempat doa. Mau di Santa Clara juga dekat, hanya jalan kaki. Di Pringwulung juga dekat, jalan kaki. Waktu itu di tahun 85 itu kita di Kapel Bilarminus nih Pak. Ya, karena kita Merican. masih ikut di paroki Baciro. Stasi Merican. Di stasi. Nah, saya merasa bersyukur sekali karena di tempat saya sana, selain itu 4 bulan sekali itu tadi, kalau mau misa itu jauh, paling dekat 3 kilo. Saya harus ke gereja Kelor. Itu yang akhir-akhir. Yang dulu waktu saya mengadakan sakramen pernikahan itu harus ke kota Wonosari. Jadi sekarang itu merasa bersyukur sekali, apalagi sebelum saya purna. Piye yo rasane nek ikut misa harian. Tapi setelah purna, Pensiun. saya tekuni, puji Tuhan ini setiap pagi walaupun kami ikut suster Santa Clara. Kadangkala di Pringwulung karena harus ada event-event tertentu aja. Itu saja Pak. Saya bersyukur sekali karena di lingkungan Iya. kami. Terima kasih matur nuwun. Bu Lina, terima kasih pengalaman ya. Memang kalau tempat tinggal dekat dengan fasilitas apapun ya, fasilitas agama, fasilitas umum, dekat pasar, dekat puskesmas, dekat gereja itu seneng banget. Nggak usah jauh-jauh, mau kalau belanja, kalau mau periksa kesehatan, mau ke gereja itu senang sekali ya. Baik, kita, Pak saya juga mau. Kalau yang dimaksud di sini adalah momen-momen sederhana dalam keseharian yang membuat saya merasa bersyukur atas kehadiran penyertaan Kristus. Itu saya bangun pagi terus ke kantor seperti itu, melihat senyum mama saya. Ya. Bersyukur. Pagi dia sudah baca Alkitab di bawah, kita semua anak-anaknya turun terus memberi berkat batuk gitu. Nah itu saya bilang itu semua anak sama cucu kalau lewat dia duduk di depan dia selalu mampir, ya berangkat ya itu. Pagi banget berangkatnya. Atau kalau kita kurang 5 menit kok rada telat ini. Nah, itu momen sederhana yang sehari-hari yang penyertaan Kristus, artinya mama yang 84 masih bisa memberi berkat anak dan cucu-cucunya. Itu Luar kebahagiaan. biasa, ya, bagus sekali. Ya, makasih Mas Jaya. Jadi tetap memelihara iman ya. Cucu-cucu yang mau berangkat diberkati batuknya sama eyang yang sudah 84 tahun itu. Ya, bagus. Menginjak yang kedua ya, langkah sederhana apa yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk memperkuat hubungan dengan Kristus? Langkah sederhana apa yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk memperkuat hubungan dengan Kristus? Apa ya kira-kira? Ada? Oh ya, ada. Terima kasih Pak Pardianto. Pertanyaan langkah sederhana apa yang Anda lakukan untuk memperkuat hubungan dengan Kristus? Saya jadi koordinator PAMJA itu sejak 2018 setelah lebur dari Puri Anom. Di mana PAMJA itu orangnya kan isinya kan ya dalam tanda petik begundal-begundal, orang nggak enak semua. Jadi orang-orang jalanan toh. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan kedua, langkah sederhana saya kepada rekan-rekan PAMJA itu membuat mereka jadwal Sabtu Minggu ben ning gereja. Biar maksudnya kowe tak kon ning gereja, piket ning gereja PAMJA itu bukan apa-apa, ben tetap kelingan karo Gusti Allah. Ben tetap mereka ke gereja
tidak hanya sekedar malam minggu ini do mendem ra karu-karuan, walaupun malam minggunya mereka pada ya urusan sendiri, yang penting Sabtu, Minggu pagi atau Minggu sore mereka ke gereja. Saya selalu mengingatkan dan bikin jadwal kepada rekan-rekan Pamja, ayo ngepam, ayo jaga gereja. Akhirnya mereka datang hingga saat ini. Nah, langkah-langkah kecil itu sebenarnya itu dulu ya, karena kenapa kok saya ngoyak-ngoyak rekan Pamja untuk tetap ke gereja. Karena sejak 2002 itu saya di Jakarta sampai 2018 itu saya tuh nggak pernah ke gereja sama sekali. Bahkan Natal atau Paskah itu pun ke gereja itu kan karena kalau liburan atau pada saat itu misalnya main ke tempat Budi Intan itu ke Ciledug, saya ning gereja. Tetapi kan karena memang di sono rata-rata komunitasnya rekan-rekan muslim yang sangat banyak. 18 tahun saya diuyak-uyak kon melu mlebu. Ning ya wegah, tetap aku dibaptis lahir Katolik ya sesuk matine ya Katolik. Sama rekan-rekan yang ibarat. Nah, itu langkah-langkah kecil yang mungkin sederhana. Yuk ngepam, yuk jaga gereja. Nah, puji Tuhan sampai saat ini rekan-rekan Pamja itu masih tetap aktif menjaga gereja. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wibi. Lanjut yang ketiga. Hal-hal sederhana apa saja yang bisa Anda lakukan untuk berbagi sukacita iman kepada orang lain? Oh, banyak ini sebetulnya contoh-contoh hal-hal sederhana yang dapat Anda lakukan berbagi sukacita iman kepada orang lain atau sesama. Monggo, banyak sekali contoh-contohnya ini. Satu saja atau dua orang. Mister? Sederhana saja. Ya. Tidak usah yang spektakuler. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Ya. Di dalam ini saya menerapkan karena saya hidup di dalam komunitas, saya akan menceritakan gitu hal sederhana yang bisa saya lakukan untuk berbagi sukacita iman gitu. Itu salah satunya itu membantu gitu dan perhatian gitu kepada anggota komunitas. Misal di dalam kami masing-masing kan juga masih berproses gitu. Ada masa juga kami mengolah dan banyak pergulatan yang muncul dalam diri kami, dan di tempat inilah kami itu terkadang ya belajar hidup gitu, belajar mengenal diri dan belajar untuk kenal dengan Tuhan Yesus sendiri gitu. Dalam perjalanan seringkali kami juga jatuh bangun gitu. Tetapi kami bersyukur karena kehadiran antara sesama kami itu menguatkan kami. Misal ada teman kami itu yang murung ataupun sedih dan menyendiri gitu. Lalu mungkin saya menghampiri gitu, bertanya kamu kenapa gitu, dan jika teman saya itu sudah berkenan untuk bercerita, saya bersyukur gitu karena bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Dan kehadiran saya itu juga membuat teman saya ini merasa bersukacita dan merasa tidak sendiri gitu. Kita merasa sama dan akhirnya ya kita bisa berjalan bersama untuk menjalani hidup panggilan kita bersama gitu. Terima kasih. Terima kasih Suster. Jadi yang dilakukan Suster ini adalah membantu teman ya. Membantu, yang kedua mungkin ada yang sedang murung. Nah, dia dekati, Suster dekati apa yang menjadikan orang itu kok murung, ya kan? Itu langkah-langkah sederhana. Ada juga mungkin contoh paling sederhana sekali adalah senyum. Kita memberikan senyum pada tetangga itu sudah mewartakan sukacita Injil, ya kan? Senyum, karena kita murid-murid Tuhan itu sukacita anugerah yang luar biasa. Kita itu sudah diselamatkan, ditebus dosa-dosa kita, diselamatkan, diampuni, diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maka sewajarlah kita mewartakan sukacita itu kepada sesama. Yang sederhana saja senyum, menyapa, selamat pagi Bapak, tindak pasar nggih. Oh, sudah luar biasa itu. Padahal yang sederhana sekali tindakan seperti itu ya. Ada mungkin yang lebih
dari yang sederhana. Contoh banyak ya, Pak saya ya. Mungkin kalau di lingkungan ibu-ibu yang itu ya sering melakukan itu, kalau ada tetangga yang berkesusahan atau sakit, kita datang berkunjung, memberi Perhatian. ya memberi perhatian, saling menguatkan, itu mungkin yang sederhana yang sering ibu-ibu lingkungan Matius lakukan itu, Pak. Nggih, terus. Terima kasih Mbak Lili. Iya. Apa yang dilakukan Pak Pradianto setiap pagi, ya? Itu ngupload itu sukacita itu, ya. Ya, itu apalagi kita bisa teruskan ke orang yang bukan grup kita. Nah, itu kadang-kadang saya juga teruskan itu, ya kan. Tapi ya dibaca dulu, ya kan. Kayak kemarin Lukas 5 ayat 11 sampai 26, hari ini Lukas berapa gitu kan. Nah, itu juga sukacita yang sederhana yang yang dilakukan Pak Pradianto gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, saya sudah lulus sekolah kitab suci ya, waktu diadakan di Pringwulung. Dan kebetulan angkatan yang kedua saya ketuanya sekolah kitab suci. Angkatan pertama Pak Kukuh, angkatan ketiga nggak tahu nih berlanjut atau tidak. Dan yang kedua sudah alumni CAP juga. Alumni CAP kan mewartakan Injil ya. Namanya kursus evangelisasi pribadi. Ya kan, itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus, Matius ayat 20. Ya, ayat 20 ayat yang terakhir. Itu amanat agung yang perlu dilaksanakan oleh para peserta CAP. Itu menjadi tanggung jawabnya para alumni. Evangelizer namanya ya, kalau alumni CAP namanya evangelizer. Baiklah Bapak Ibu Suster, kita setelah mendengarkan tadi surat kebahagiaan ini, juga sudah mendengarkan penghayatan dan komitmen dari masing-masing yang sudah menyampaikan penghayatan dan komitmen. Kita akan bacakan peneguhan dari Injil pada malam hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini sabda Tuhan tentang apa ya? Akhir zaman atau kedatangan Tuhan ya? Kedatangan Tuhan yang tidak disangka-sangka, dinyana-nyana. Ya, berjaga-jaga, bersiap-siap. Baik, kita masuk ke dalam doa umat. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengangkat kami semua menjadi anak-anak-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa,
Anugerahkanlah rahmat, sukacita, semangat, dan kesehatan bagi para pemimpin gereja, agar dalam mewartakan Injil penuh dengan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, agar mereka yang sedang mengalami kesulitan, kiranya akan Kau lepaskan dari belenggu-belenggu kesulitan itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kami, khususnya umat lingkungan Matius, semoga masa Advent ini sebagai persiapan untuk menantikan Yesus yang lahir di Bethlehem. Semoga saat Natal nanti, keluarga-keluarga di lingkungan kami ini sungguh membuat kebahagiaan dan boleh membagikan sukacita kebahagiaan itu kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan marilah kita satukan seluruh doa-doa tadi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, Suster, mari kita tutup pertemuan sore malam hari ini. Halaman 20 kita doakan bersama-sama, doa penutup. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk berkumpul di hadirat-Mu hari ini. Terima kasih atas pesan-Mu yang telah menyebur benih pengharapan di dalam hati kami, dan atas persekutuan yang menguatkan kami satu sama lain. Saat kami menutup pertemuan Advent ini, kami mohon agar Engkau terus memimpin langkah kami. Kami menyadari bahwa kami hidup di antara janji dan kenyataan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajarlah kami untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga menyiapkan diri dengan sukacita dan kebahagiaan iman. Biarlah penantian kami tidak dipenuhi oleh kecemasan, melainkan oleh keyakinan Tuhan bahwa Engkau akan kembali pada waktu-Mu yang sempurna. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Jadikanlah kami saluran damai-Mu, sehingga kebahagiaan iman yang kami rasakan dapat terpancar kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk terus hidup dalam kasih, melayani sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Advent yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 277 ya. 477. Ya. Monggo.
Oh